Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi yang ke-10 atau pertemuan yang ke-12 ya, pertemuan yang ke-12 kita membahas tentang financial management. Nanti sebutannya beda-beda ya, ada yang financial management, ada yang accounting tulisannya, yaitu semuanya sama aja ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang istilahnya dan fungsinya apa, keuangan dan akuntansi itu secara singkat ya. Jadi kita nggak bahas detail dari keuangan itu seperti apa, dalamnya, cara membuat laporannya, segala macam itu kita nggak bahas. Kita membahasnya dia fungsinya apa sih di dalam ERP ya, karena kaitannya dengan mata kuliahnya. Kemudian ada fitur dan luaran, itu saya gabung. Saya rasanya lebih enak menampilkan dalam bentuk gambar ya, dari referensi yang ada langsung ditampilkan, dan itu nanti ada beberapa gambar yang kalau satu aja nggak cukup ya. Kadang-kadang ketika digambarkan itu ada yang lebih detail menyebutnya, ada yang hanya secara global aja, maka ditampilkan aja semuanya, pasti nanti akan ada bagian yang sama ya. Kemudian ada stakeholder atau siapa saja yang berhak untuk mengakses modul dari keuangan ini di dalam ERP. Terus ada kaitannya dengan payroll atau penggajian ya. Ini yang paling utama kalau di modul keuangannya ERP. Terus ada risiko sistem, risiko yang kaitannya dengan keuangan. Nah, kemudian kita bahas ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis keuangan. Ya, tidak semuanya programmer itu bisa. Ada syarat-syaratnya khusus untuk keuangan ya. Lalu nanti ada modul yang terkait dengan modul apa saja yang terkait dengan modul keuangan di dalam ERP ya. Oke, HR itu sudah, kemarin sales and marketing sudah, kemudian bagian dari operation and logistik itu juga sudah ada. Nah, hari ini kita bahas tentang finansial, ada hubungannya dengan keuangan ya. Ini gambar sudah beberapa kali saya tampilkan bagaimana jadinya ketika sebuah perusahaan itu memiliki ERP dibandingkan dengan cara yang manual. Yang manual gambarnya nggak saya tampilkan ya. Yang manual itu masing-masing menuju kepada departemen tersendiri. Jadi misalnya dari bagian purchasing itu nanti ke bagian departemen penjualan ya. Itu secara manual meminta dan menyerahkan laporan. Nah, sedangkan dengan menggunakan ERP itu tidak perlu seperti itu. Cukup nanti dilakukan melalui aplikasi. Semua datanya sudah ada di dalam database. Baik itu nanti databasenya terpusat ataupun nanti terdistribusi. Ya, kalau yang terdistribusi itu ada beberapa tempat penyimpanan yang nanti dia bisa melakukan sinkronisasi. Karena dia sudah berbasis sistem ya, sudah menggunakan database dalam proses penyimpanan data, maka proses itu akan menjadi lebih cepat. Ketika terjadi adanya penjualan ya, maka bagian accounting atau bagian keuangan juga sudah tahu bahwa bahwa sudah terjadi penjualan, bahwa ada uang masuk. Ketika dari bagian gudang, warehouse ini misalnya beli barang, maka pada saat itu juga bagian keuangan sudah tahu bakal ada tagihan untuk membayar pembelian barang dari yang dilakukan oleh bagian gudang. Seperti itu. Ini gambarannya yang kita ketika nanti akan membuat sebuah sistem yang berkaitan dengan keuangan, itu tidak bisa hanya berhenti pada kemampuan ngoding saja, nggak bisa ya. Ini spesifik dan khusus kalau dia sudah berhubungan dengan keuangan dan akuntansi.
Mata kuliah manajemen keuangan ada sudah? Sudah atau semester ini? Terus akuntansi? Manajemennya manajemen keuangan dan akuntansi. Komputer akuntansi? Ada nggak? Ya, seperti itu. Kalau nanti ingin membuatkan sistemnya, harus tahu itu. Jadi, tidak cukup hanya kemampuan ngoding aja, nggak bisa. Ngoding pakai if, else, dan sebagainya, itu yang dipahami, tapi bagian keuangan nggak ngerti. Tapi mau bikin keuangan, hasilnya nanti salah semua. Ya. Nah, modul keuangan dan akuntansi dalam ERP ini membantu untuk mengoptimalkan proses keuangan. Jadi yang semula manual perlu waktu berapa lama ya. Bahkan kalau terjadi kesalahan data itu ngoreksinya susah. Apalagi kalau di akuntansi nggak boleh di tip X, harus dicoret terus diperbaiki di bagian atasnya kecil, dan biasanya ada di paraf sebagai bukti bahwa itu diperbaiki gitu ya biasanya. Tapi kalau nanti menggunakan sistem bisa lebih cepat. Nah, seorang programmer nanti yang akan bikin itu harus membuat lognya. Jadi ketika data itu dirubah harus dicatat yang ngubah siapa gitu ya. Di data bagian mana, seperti itu. Supaya apa? Supaya prosesnya akuntansi keuangan itu tetap ada walaupun dia sudah ditransformasi ke dalam bentuk sistem. Kalau kalian lihat itu di Smart itu ada log. Ada yang pakai link di data tertentu itu pakai link. Kalau diklik linknya itu ada di situ tampilan ini diubah oleh siapa jam berapa gitu ada. Ya, pertama mengoptimalkan proses keuangan, lalu meningkatkan transparansi. Transparansi itu akuntabel. Jadi orang bisa lihat ini benar apa enggak, orang bisa buktikan kayak gitu ya. Nah, akuntansinya, akuntabelnya di mana? Di sisi lingkungan perusahaan. Tapi nanti ada bagian dari keuangan itu yang dibuka kepada umum. Itu ada. Nah, biasanya kalau di kantor pemerintah itu ada laporan keuangan atau laporan kinerja gitu ya. Itu dipublikasikan di website biasanya. Ya. Bagian yang perlu, yang layak saja untuk dilihat oleh masyarakat. Bagian lainnya itu nggak perlu. Nah, kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan dukungan pengambilan keputusan. Dengan optimalnya proses keuangan, kemudian transparansi, ketika nanti akan mengambil keputusan lebih mudah. Pada saat apa? Pada saat laporannya sudah terlihat, atau kalau di mudah-mudahan minggu depan ya, itu di Executive Information System ya, itu kelihatan summary-nya dari keuangan, misalnya laba berapa per bulan, per tahun, dan seterusnya, itu nanti kelihatan, sehingga nanti bisa diputuskan produk mana yang perlu kita perbanyak untuk diproduksi dan sebagainya. Ya, bagian keuangan dan akuntansi ini adalah bagian integral. Integral itu kesatuan, terintegrasi, itu kalimatnya ya. Digunakan untuk efisiensi tadi, termasuk mengoptimalkan tuh efisiensi ya. Terus transparansi dan kepatuhan keuangan. Patuhnya patuh terhadap apa? Terhadap proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut, patuh terhadap aturan negara, kaitannya misalnya dengan pajak. Kemudian ada lagi yang diatur oleh negara itu kalau buat perusahaan JKN, kemudian ketenagakerjaan. Ya, karena kalau bentuknya perusahaan ada karyawan di situ, maka sekian persen dari
biaya itu tadi ditanggung perusahaan. Ya, itu perlu dicatat juga di dalam. Seperti di kampus ini misalnya sama, gitu ya. Jadi sekian persennya dari BPJS itu ditanggung oleh lembaga, sisanya itu ditanggung oleh pribadi. Nah, langsung dibayarkan setiap bulan seperti itu. Maka semua yang jadi bagian dari perusahaan, anggaplah misalnya ya, kita samakan saja 50% misalnya. 50% dari perusahaan yang bayar, 50%-nya dari karyawannya. Maka itu catatannya terlihat semuanya. Sehingga nanti bisa diketahui kepatuhan terhadap regulasi negara itu yang untuk ketenaga kerjaan misalnya itu 50% dikali sekian banyak orang karyawannya di situ. Nah, maka dapatlah di situ jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan khusus untuk ketenaga kerjaan itu. Nah, belum lagi yang lain-lainnya ya. Nah, nanti tracknya kelihatan di situ. Berapa jumlahnya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam sebulan atau bahkan 1 tahun itu hanya untuk membayar kewajiban BPJS ketenagakerjaan misalnya, dan yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, supaya apa? Diintegrasikan supaya informasi keuangan dapat mengalir lebih mudah di antara berbagai departemen. Kalau kita lihat kembali ke gambar yang tadi ya, supaya semua unit yang perlu terhadap data itu bisa mengakses secara mudah dan cepat. Sekaligus juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan. Ini kadang-kadang nggak bisa dibuka semuanya ya. Biasanya levelnya eksekutif aja, tingkatan manajer dan top manajer yang di atas. Kalau yang bawah itu biasanya tidak perlu tahu. Sekarang kita keuangan menipis misalnya, nggak perlu tahu kalau yang itu. Bagian atas saja, gimana caranya mereka mikirkan supaya keuangannya nggak tipis lagi. Supaya bisa jadi lebih tebal misalnya kayak gitu ya. Nah, ini layer dari modul keuangan atau akuntansi di dalam ERP ya. Jadi bagian bawah itu dari fondasi proses bisnisnya seperti ini. Ada koneksi baik itu ke database ataupun ke antar unit gitu ya. Kemudian ada sisi keamanannya, lalu ada arsitektur aplikasi, dan ada event management ya, manajemen kegiatannya apa. Nah, di level atasnya ini level operasionalnya ya, di sini dari sisi financial management dan juga operation. Semua ini proses yang di tengah ini. Ya, ini proses semuanya. Yang bawah ini jadi dasar, artinya apa? Artinya ada aplikasi yang digunakan untuk melakukan itu semuanya. Ya, ini masuk sampai ke bagian atas. Sampai ke bagian atas sana dia pakai aplikasi. Ada alokasi anggaran, ada manajemen kas, ya. Kemudian ada manajemen utang, manajemen piutang, ada aset tetap, itu semuanya dicatat di dalam sistem. Ada jurnal umum, ya, dan seterusnya. Sampai ke atas nanti adalah bagian ini hasilnya ya, reporting dan performance management, manajemen pelaporan dan kinerja. Hasil akhir ini nanti akan kelihatan kinerja dari masing-masing departemen dalam memproses bisnis yang ada di perusahaan, kelihatan semuanya. Jadi bisa dilakukan query dan analisis, mengambil data, kemudian menganalisis data tersebut. Lalu ada proses penganggaran atau budgeting, ya, perencanaan, merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya apa, atau bisa juga dalam sebuah kegiatan itu perlu dilakukan improvisasi dan seterusnya, maka masuk dia dalam planning. Kemudian konsolidasi, ya, ini penyamaan persepsi
Kalau di keuangan ada konsolidasi juga. Ya, yang terakhir ada financial statement. Kesimpulannya di sisi keuangan itu apa? Intinya sebetulnya adalah laba rugi. Kalau di dalam keuangan. Banyak yang langganan alasannya adalah sakit. Mudah-mudahan sih memang betulan. Ya, saya perhatikan di sini yang halaman pertama ya. Nomor 2 dari bawah. Hadirnya 3 kali. Sisanya silang S. Mau gimana? Sampai situ ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Nah, ini saya nggak ada memasukkan teks, semuanya saya masukkan gambar aja supaya kita mudah ya. Jadi ada fitur dan ada luaran. Luaran tuh maksudnya output yang dihasilkan ya. Karena dari referensi itu agak susah memisahkannya, jadi ngumpulin hanya fitur, yang nanti fitur itu juga masuk sebagai luaran gitu. Makanya langsung aja saya gabung semuanya dalam beberapa versi ya, infografisnya seperti itu. Nah, ada fitur report generation. Jadi mengenerate laporan itu masuk fitur dan masuk luaran, karena hasilnya laporan sebetulnya ya. Jadi punya fitur bisa diklik tuh, misalnya dari sisi keuangan ya, pengen menampilkan masukan saja, pemasukan ya, tinggal dipilih pemasukan saja, kemudian misalnya bisa di rank itu tanggal berapa sampai berapa, atau per tahun atau per bulan, atau kalau dia penjualan misalnya siap berdasarkan siapa yang melakukan penjualan, itu semuanya harus bisa dilakukan. Makanya tadi saya katakan kalau mau membuat aplikasi keuangan ini harus ngerti alur dari keuangan. Kalau enggak, kacau nanti. Ya. Yang sederhana aja misalnya bikin aplikasi untuk kalau zaman dulu tuh ada apa? Tabungan kelas. Waktu sekolah dulu. Jadi dalam satu kelas itu ada bendahara, setiap hari itu nabung. Nabungnya nggak banyak, ada yang 1.000, ada yang 2.000 rupiah kayak gitu. Dicatat semuanya. Nah, kalau dicatat manual, nulisnya ke bawah, enak jumlahnya. Ya. Berapa masuk, berapa keluar, itu enak jumlahnya. Tapi kalau menggunakan sistem, hati-hati. Ya, bisa jadi nanti salah hitung, yang harusnya nilai uangnya hanya 5.000 misalnya, gara-gara salah hitung bisa jadi 6.000. Nah, salah-salah nanti bendaharanya yang tekor. Itu kalau dia menggunakan sistem ya. Kemudian ada payroll management. Ini manajemen penggajian. Itu fitur sekaligus nanti ada luarannya ya. Kemudian ada risk monitoring. Ini pemantauan risiko. Risiko apa? Risiko penyelewengan dana, penyimpangan penggunaan, terus korupsi, ya, ada markup dan seterusnya. Di situ bisa kelihatan nanti ya. Kalau pengadaan yang rugi nanti justru perusahaan. Kalau terjadi markup dan seterusnya. Karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih, padahal bisa didapat dengan harga yang lebih rendah. Seperti itu ya. Terus budgeting and forecasting.
Budgeting itu penganggaran, menganggarkan nilai duitnya berapa. Kalau forecasting itu, kalau dalam bahasa manajemen, peramalan. Meramalkan, memprediksi nanti kira-kira ya berapa nih gitu. Jadi sekarang basisnya seperti itu. Ketika misalnya melakukan pelayanan kepada masyarakat, misalnya di Samsat gitu ya. Dalam satu hari itu di forecasting, diramal kira-kira bisa menangani berapa orang. Seperti itu. Nah, yang namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Ya. Tapi setidaknya itu menjadi panduan. Setidaknya itu jadi minimal target yang harus dipenuhi. Seperti itu. Kemudian ada jurnal umum, ya. Harusnya sudah ya. Ada jurnal itu, ada jurnal umum, ada neraca, ada laba rugi, apalagi di akuntansi. Hah? Sementara yang sudah sampai ini kan sudah habis UTS ini. Manajemen keuangan yang disampaikan apa? Tentang akun ada disampaikan. Akun-akun. Ketika mencatat itu dalam akuntansi itu ada namanya akun, ada nomor referensi. Nggak ada, gimana? Kayak manajemen keuangan apa? Belajar utang. Yang apa itu? Present value sama future value. Itu. Jadi kalau nilai uangnya sekarang berapa, sekian tahun mendatang, dengan yang sekian persen, itu manajemen keuangan ya. Akuntansinya yang penting. Nyatat. Jadi kalau ada uang masuk, uang keluar tuh dicatat. Nanti ada aktiva, pasiva. Ada nggak itu? Harus seimbang dua-duanya, kanan dan kiri, aktiva, pasiva harus seimbang. Kalau tidak sama, salah berarti. Belum. Mudah-mudahan sih belum. Mudah-mudahan nanti dapat, kalau enggak sayang sekali. Karena itu penting untuk secara pribadi juga penting. Buat mengelola keuangan. Ya. Kayak kalian nih harusnya walaupun kos gitu ya, nggak ada punya penghasilan, tetap harus bikin tuh akuntansi. Uang masuk dapatnya dari mana? Dari orang tua. Kiriman orang tua tuh dicatat. Nanti keluarnya itu apa? Bayar kos, buat makan, buat BBM, buat bayar kuliah dan seterusnya, itu dicatat semuanya. Nah, masuk dan keluar itu harus seimbang, harus sama jumlahnya nanti. Ya. Seperti itu. Kemudian ada account payable. Ini adalah utang. Utang ada berapa, itu masuk di dalam bagian keuangan. Kemudian ada account receivable. Nah, receivable ini piutang. Piutang itu yang kita mungkin akan dapat masukan dari apa? Dari pembayaran orang lain. Orang lain itu berutang kepada kita. Nah, itu. Atau misalnya perusahaan ini nyerahkan barang dulu, uangnya belum. Nah, itu jadi piutang ya. Nah, sedangkan yang account payable ini adalah perusahaan yang punya utang. Barang orang sudah ada di kita, kita belum bayar. Nah, itu wajib dikeluarkan nanti. Seperti itu. Nah, kemudian ada tax management. Ini manajemen pajak. Ya, ini fitur dan luaran dari keuangan. Masih ada lagi. Nah, lebih banyak lagi. Nah, ada manajemen keuangan lagi ya. Kemudian analisis keuangan masuk juga di situ. Laporan keuangan. Kemudian pelaporan ini yang berkaitan dengan peraturan ya. Jadi misalnya harus melaporkan pajak, kemudian harus tadi mengeluarkan pembiayaan yang diwajibkan oleh negara misalnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada collaboration. Ini kerjasama. Kerjasamanya apa? Bisa kerjasama dari sisi data, yang datanya itu bisa di-share kepada unit lain dan seterusnya ya. Kemudian ini kepatuhan terhadap aturan. Compliance itu kesesuaian atau kepatuhan. Ya.
Kemudian pengendalian keuangan masuk, dan itu by system semuanya. Kita nggak bisa lihat cara mengendalikan keuangan kalau dibuat secara fisik, bisa melalui yang namanya audit keuangan ya. Kemudian manajemen pelaporan, penganggaran dan peramalan atau prediksi tadi. Nah, SCM juga masuk di sini. Supply chain management masuk juga di situ. Kenapa? Karena kalau dia perusahaan yang mengeluarkan produk, dia perlu bahan baku. Bahan baku ini biasanya tetap sudah, ya. Bahan bakunya yang diperlukan adalah ini. Paling nanti yang berubah itu adalah kuantitasnya. Jumlah yang diperlukan saja. Dalam keadaan tertentu bisa diperbanyak, dalam keadaan lain nanti bisa dikurangi supply-nya. Nah, itu berkaitan dengan keuangan. Kemudian manajemen arus kas, cash flow ya. Nah, selain itu yang lain ada nih pelacakan keuntungan, profit ya. Pelacakan invoice. Jadi ada invoice atau ada nota, ada kwitansi yang dikeluarkan, ini benar apa enggak itu bisa dicek. Di kampus ini dulu pernah terjadi yang seperti itu. Ya. Mahasiswa itu pegang kwitansi asli. Waktu pembayaran masih di sini, belum di bank. Tapi di track di dalam sistem nggak ada. Ya. Mahasiswanya pegang asli, tanda tangan dan cap asli. Begitu di track di sistemnya nggak ada. Angkanya juga beda. Ya, setelah ditelusuri ternyata ada oknum yang memanipulasi. Itu ketahuan kalau by system. Kalau nggak pakai sistem, nggak bisa. Tentu yang bisa memanipulasi orang yang kerjanya di situ. Maka dalam keuangan itu jangan ada fasilitas hapusnya. Harusnya gitu kalau kita bikin sistem. Jangan ada fasilitas hapus. Kalaupun ada, itu hanya gimmick aja. Gimmick itu apa ya? Pura-pura. Tombolnya tombol hapus, ya. Ketika diklik, hilang datanya, iya. Hilang itu hilang di tampilan aja. Di recordnya masih ada. Dan situ dicatat yang hapus siapa. Nanti ketika dilakukan audit keuangan, terutama kalau menggunakan digital forensik bisa kelihatan. Ya, di track tuh datanya, database-nya dibuka. Nah, dari sisi admin, tampilan admin harusnya kelihatan tuh. Cuman di bagian operator aja yang nggak kelihatan. Kalau dia menghapus ya hilang dia di situ. Tapi kalau admin yang buka sistemnya, di akun admin itu kelihatan. Ini data dihapus oleh siapa, kelihatan. Nah, kalau masuk ke digital forensiknya, ya memang dibuka semuanya. Jadi kelihatan ya, ke database-nya. Kemarin diusulkan bikin prodi baru. Kalau saya mengusulkannya bisnis digital. Sekarang yang lagi rame itu marketplace dan seterusnya, e-commerce itu kan sedang berkembang rame. Nah, tapi tahulah yayasannya. Kan kalau warung itu, warung makan misalnya ya, menunya itu hanya itu aja, orang bosan. Kasih sesuatu yang berbeda. Berbeda itu bisa makanannya, menunya tetap itu, tapi ada layanan lain. Kan begitu analoginya. Ya. Layanan lain ini ternyata nggak bisa dikasih. Karena dulu saya nggak bisa jawab. Ada mahasiswa tanya, Pak, angkatannya angkatan 2014 yang nanya saya. Kampus ini nggak ngasih beasiswa, Kak, Pak. Beasiswa asli yang dari lembaga. Saya nggak bisa jawab, karena nggak ada. Adanya dari mana? Dari luar semua. Dari luar itu misalnya KIP, kemudian ada lembaga atau ada pemerintah daerah yang ngasih beasiswa kepada itu pun mahasiswanya mengusahakan dulu.
Dan syaratnya harus kuliah sini dulu baru bisa. Saya ditanya itu nggak bisa jawab. Karena nggak ada. Padahal harusnya bisa aja beramal, ya kan? Berapa sih kasih 10 orang aja? Dan misalnya nggak usah sampai lulus ngasihnya, bisa juga. Tapi diacak, dibagi berdasarkan kriteria tertentu, misalnya per satu semester, misalnya. Tapi 10 orang setiap satu semester, bisa juga seperti itu, ya. Tapi nggak tuh, ya udah. Ya, ada budgeting, ada audit, ada cash, liquidity, dan debt, ya. Terus ada risk management tadi dan seterusnya. Itu fitur-fitur. Kemudian ada fitur lagi yang lain. Nih, seperti ini. Ya. Ada manajemen aset, karena aset itu ada nilai duitnya. Misalnya punya mobil itu nilainya berapa. Nah, nanti kalau dalam akuntansi itu ada yang namanya nilai penyusutan. Mobil itu tidak mungkin harganya misalnya belinya 200 juta terus selama 5 tahun, itu nggak mungkin. Pasti ada nilai penyusutan. Kenapa? Karena dia dipakai terus. Ya, dan itu ada aturannya. Kalau dalam pemerintahan ada aturannya. Penyusunannya itu berapa persen. Dalam 1 tahun itu berkurang berapa. Ya, karena logikanya, ya nggak usah jauh-jauh lah. Alat elektronik, misalnya TV dan seterusnya, ya, itu punya yang namanya garansi. Anggaplah 1 tahun. Artinya apa? Artinya kalau kita, logikanya gini, kalau digaransi selama 1 tahun, artinya setelah 1 tahun dia rusak. Gitu. Itu kita harus berpikir seperti itu ketika kita membeli sesuatu. Digaransi 1 tahun, oke. Saya berarti efektif makanya hanya setahun. Setelah itu, 1 tahun lewat 1 hari, itu mestinya logikanya rusak. Kita nggak boleh komplain. Kita sudah sadar itu harusnya, gitu ya. Nah, karena dijamin hanya 1 tahun, tentu setiap bulan ada nilai penyusutan. Harusnya setahun berikutnya itu hilang, barang itu sudah tidak dianggap ada lagi. Logikanya begitu. Tapi biasanya lebih dari yang digaransi. Ya, itu untung berarti. Kalau lebih dari setahun masih baik barangnya, itu bagus berarti. Berarti ada keuntungan di situ. Logikanya yang asli adalah setelah 1 tahun dia rusak. Kenapa? Karena perusahaan beraninya cuma jamin 1 tahun. Nah, seperti itu. Beli HP misalnya. Berapa garansinya? Berapa lama? Yang punya iPhone. Berapa tahun garansinya? Atau yang punya merek-merek lain, Samsung. Garansinya berapa tahun? Redmi, yang lain-lain berapa tahun garansinya? 1 tahun. Kalau motor misalnya ada garansi mesin 3 tahun katanya. Ya, artinya apa? Setelah 3 tahun rusak. Kalau rusak sebelum itu, ada kemungkinan pemakaian tidak normal. Ya, karena alat elektronik kalau seperti TV dan seterusnya, itu yang saya tahu karena saya dulu elektronika komunikasi, STM, urusannya sama rangkaian-rangkaian elektronika, ya, ada komponen elektronika itu yang sangat berpengaruh, yang punya kedaluarsa, karena dia ada cairan di dalamnya, yaitu elko. Elko itu seperti tabung silinder kecil-kecil itu, 2 kaki, ya, ada mikrofarad berapa ukurannya. Itu kalau kelamaan isinya kering. Oleh karena itulah perusahaan itu menjaminnya hanya punya batas waktu sekian gitu. Itu setelah barangnya jadi. Katakanlah misalnya TV, ya. Elko itu dijaminnya 1 tahun setelah dia dipasang di situ. Padahal elko-nya sendiri itu sudah ada sebelum TV-nya itu dibuat. Elko itu sudah bikin dulu, ini numpuk sudah berapa lama kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Sama juga dengan lampu. Lampu itu sudah di-set, itu durasi lamanya dia menyala, itu sudah diperkirakan sekian ribu jam tahannya gitu ya. Artinya setelah itu rusak harusnya. Ternyata masih baik, alhamdulillah. Rezeki berarti. Nah, jadi mikirnya kayak gitu, nggak usah ngomel-ngomel gitu ya. Nih dijamin 1 tahun, ternyata 1 tahun lewat sehari dia rusak. Ya sudah.
Nah, kalau dia berupa aset, itu nanti ada nilai penyusutan. Ya, ada nanti yang dia dianggap sudah tidak ada lagi. Nah, ada juga yang sebelum dia habis nilainya itu dilelang, ada juga dikeluarkan, lumayan, jadi duit masuk. Ya, kalau lelang kan bisa lebih tinggi nilainya. Jadi yang harusnya nilai penyusutan misalnya sebuah motor di perusahaan. Di tahun keberapa nilai penyusutan, sisanya nilainya itu hanya misalnya 5 juta. Supaya nilainya bisa lebih tinggi, dilelang. Nanti mungkin ada yang beli 6 juta, lumayan 1 juta, masuk ke perusahaan. Nah, seperti itu. Termasuk juga lelang barang-barang sitaan. Nah, sama. Daripada dia rusak begitu saja dibiarkan, nggak ada pemasukan buat negara, akhirnya dilelang. Dan lelangnya pun nggak mahal biasanya. Mobil-mobil tuh ada yang ya dapat aja 40 juta, 50 juta. Itu juga sudah untung negara gitu kan. Tapi biasanya susah dapatnya yang kayak gitu. Sudah keburu diambil oleh orang-orang tertentu ya. Manajemen utang dan piutang ada di dalam ya. Kemudian ada cost tracking. Nah, ini melakukan tracking atau pemantauan terhadap biaya yang dikeluarkan. Semuanya masuk dalam keuangan. Kemudian ada profit ya, keuntungan yang didapat. Ada risk management, ada financial report. Nah, di sini yang tidak ada di gambar lain. Ada signature. Nih. Tanda tangan secara elektronik. Artinya apa? Artinya tidak perlu tanda tangan manual. Cukup dengan kode tertentu. Sekarang sudah banyak yang menggunakan tanda tangan elektronik seperti lembaga-lembaga negara. Ya. Bahkan slip bank itu sendiri nggak ada tanda tangan. Tanda tangannya kita aja biasanya. Yang menyetor biasanya. Kemudian e-signature-nya ini apa bentuknya? Yaitu cetakan validasi pembayaran. Udah, itu dianggap sah. Sudah seperti itu. Kalau mau dibuatkan kwitansi, bisa. Kwitansinya pun nggak ditandatangani, kita bisa cetak sendiri. Ada QR di situ yang kalau itu di-scan nanti mengarahnya ke data dari kwitansi tersebut. Itu di sebelah sana yang sudah pakai. Saya lihat. Dan sistemnya sederhana aja itu. Kalau kayak kita nih agak ribet. Di Smart itu ya. Kalian masuk, login dulu, habis itu kita klik apa namanya? Bayar, nanti muncul kode pembayaran, kode PA ya. Setelah itu bayar ke bank. Pakai slip. Kalau di sebelah nggak perlu login, cukup masukkan NIM. Jadi mereka itu kalau kayak kita ini potensi untuk dibayarkan orang lain itu nggak bisa. Nah, kalau di sana siapapun boleh bayarkan, tinggal masukkan NIM-nya, nanti langsung muncul tagihan berapa. Setelah itu tinggal klik minta kode. Nah, kodenya berlaku 24 jam. Ya, setelah dapat kode VA-nya, datang aja karena mereka menggunakan BRI, langsung ngomong aja. Sebutin angkanya aja, nggak perlu ngisi-ngisi, nggak perlu. Nanti dicetakin dari sana langsung. Ya, karena biaya sekian, nggak masalah. Kalau di kita, kode PA itu biayanya ditanggung oleh kalian sendiri langsung tapi. Jadi include dari biaya itu. Nah, setelah dibayar di sana, kita tinggal refresh di aplikasinya, selesai, sudah. Kita bisa cetak kwitansi. Ada QR-nya di situ. Yang kalau di scan merujuknya ke file PDF-nya itu sendiri, jadi bisa di-download lagi. Dalam blueprint saya dulu tahun 2018 itu ada, tapi ya karena tidak mau membayar orang di dalam, maunya bayar orang di luar, ya sudah gitu. Audit logger ini kelihatan juga
Kalau dia pakai sistem tuh semuanya kelihatan, ada catatannya. Logger tuh pencatat, bukan orang yang masuk. Sistem pencatatnya itu diaudit, dilihat. Karena apa? Karena yang namanya sistem itu peluang untuk diakalinya besar. Iya, memang betul ada catatannya, ada lognya. Misalnya yang hapus siapa, tapi bisa di-set. Kalau yang menghapus itu akunnya ini 123 misalnya akunnya, itu jangan dicatat, itu bisa. Makanya kata Ustadz siapa namanya itu, yang tobat dari bandar judi itu, Kokolim. Nah, ya kita bisa membayangkan, orang IT bisa bayangkan, yang namanya judi online tuh nggak akan pernah bisa menang. Karena dia berdiri di atas apa katanya? Di atas teknologi. Teknologi itu bisa di-set. Sedangkan boneka capit itu aja bisa di-set katanya. Setiap 10 kali main, itu mau di-set berapa kali yang dapat. Yang capitannya kuat itu berapa kali, itu bisa di-set. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang hukumnya. Hukum terutama hukum syariah, hukum Islam. Main capit boneka itu termasuk maisir namanya. Untung-untungan, karena nggak ada jaminan dapat. Siapa yang berani jamin dapat? Maisir itu judi, gambling, untung-untungan. Dan kenapa kok dihukumi seperti itu? Coba aja perhatikan. Yang main itu sebetulnya pengen senang-senang atau pengen dapat? Orang main capit, boneka capit itu pengen dapat boneka. Dengan cara mengeluarkan uang, mending beli. Dan sudah tahu tadi, sekarang tersebar di mana-mana ya kan? Toko kecil tuh yang di depan-depan itu bonekanya banyak. Main itu. Sekali main berapa? 1.000. Ada yang macam-macam ya kan? Bisa di-set. Iya. Tuh mainnya, kalau kita orang IT gampang bikinnya. Yang if misalnya ya kan. Kalau sekian bagi sekian misalnya itu bisa. Jika putaran ini adalah, karena setiap kali main itu dihitung. Ini 1. Kalau di PHP tinggal I++ gitu. Ini sudah urutan keberapa nih? Kalau kelipatan 10, oke lah itu kasih yang dapat misalnya. Bisa seperti itu. Nanti masuk yang ke-11 pasti nggak dapat. Ke-12 pasti nggak dapat. Di random aja tuh angka yang dapat, misalnya pakai run, kalau kodenya ya, pakai RAND dalam kurung, misalnya 1 sampai 0 sampai 9, misalnya gitu. Bisa di-set, nanti akan acak angkanya itu, per 10, setiap kali 10 kali putaran, angka itu terus tuh yang dapat. Artinya peluangnya 1:10 ya kan? Ada sih yang berbeda pendapat ya. Ada yang katanya, saya baca artikel, kalau yang saya sebutkan haram tadi itu fatwa. Kalau fatwa lebih tinggi daripada pendapat. Ada yang berpendapat dalam artikel itu, main boneka capit itu, ini tinjauan syariah ya. Kalau tujuan hanya bersenang-senang, tidak apa-apa. Boleh saja hukumnya. Tapi kalau tujuan ingin mendapatkan hadiah, hukumnya haram. Termasuk orang mengadakan kegiatan yang hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, itu judi. Kecuali minta sumbangan. Yuk, minta sumbangan di warga 17-an. Minta sumbangan, ini dipakai nanti untuk menyelenggarakan sekaligus beli hadiah. Sumbangan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ikut, wajib bayar biaya pendaftaran, hadiahnya diambil dari biaya itu judi. Sudah ada fatwanya. Nah, sama dengan tadi di sini, logger itu catatannya itu bisa diakali juga, maka sistemnya juga perlu diaudit. Makanya ada audit sistem informasi. Sudah dapat belum? Sudah. Pakai apa auditnya? Teorinya tentang apa? Teorinya apa? Pakai apa gitu maksudnya? Semester berapa audit? Semester 4.
Audit sistem informasi. Cara mengauditnya gimana? Ya, yang secara kelihatan tampak dulu dari sisi orang umum adalah proses di sistem, ya kan? Tapi ada teorinya itu. Nanti yang berikutnya sampai kepada mengaudit kode program. Itu bisa terjadi tuh kalau admin curang, ya. Misalnya nih, ada terjadi kolusi antara admin sistem dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa ini dapatnya nilainya C misalnya. Tapi karena di set yang NIM-nya ini, nanti kalau dicetaknya dapat A. Bisa kayak gitu di set. Yang ngajar siapa? Ada dicontohkan cara ngauditnya, dibukain misalnya gitu, ini contoh, ini kodenya seperti ini bagian yang salah, nggak ada, ya nggak apa-apa, setidaknya dapat teori dulu, ya. Tapi audit kita sudah paham, audit itu bukain semuanya. Saya lupa diceritakan oleh siapa, dulu ada dosen, tapi dari tempat lain asalnya, itu ada mahasiswa yang di database-nya itu nilainya rendah. Tapi ketika dicetak transkripnya atau KHS-nya nilainya tinggi. Pada saat cetak aja. Nah, itu kan mainnya di kode. Itu kalau terjadi kolusi antara si mahasiswa dan admin. Nah, ini bahaya. Makanya kode programnya perlu diaudit juga. Nah, jadi bukan hanya lognya saja yang dicek, nanti yang membentuk lognya itu, yaitu kode program itu juga dicek. Ya, terus ada e-way bill, ya ini pembayaran secara elektronik. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan? Bagus. Ini proses perencanaan keuangan, ini secara umum ya. Ya. Ini siklus seperti ini. Bisa mulainya dari analisis situasi saat ini, bisa juga langsung ke sini ya. Jadi mendesain strategi dan merencanakan strategi itu secara komprehensif, secara lengkap, secara keseluruhan, kemudian diterapkan. Ya, lalu kemudian direview, dilihat kembali seperti apa nih. Lalu selanjutnya masuk ke siklus mengumpulkan informasi penting terkait dengan hasil review itu. Kalau ternyata ada masalah, misalnya di mana letak masalahnya, nah itu bagian yang penting. Lalu menjelaskan tujuan dari keuangannya itu apa yang ingin dicapai dari informasi penting tadi, maka yang akan kita capai apa? Nah, selanjutnya dianalisis situasi sekarang setelah proses itu tadi, apa yang terjadi. Nah, kemudian masuk ke siklus berikutnya, yaitu melakukan desain dan perencanaan strategi yang komprehensif. Jadi ngulang lagi seperti itu ya. Kalau di kita, di akreditasi, nanti sebentar lagi ada rapat itu di aula, ada conference tentang akreditasi kita. Itu dalam penyaminan mutu itu ada 5 siklus PPEPP gitu. Ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian, lalu peningkatan. Itu siklusnya terus. Habis ditingkatkan, laksanakan lagi, ditetapkan lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, sama dalam siklus keuangan juga seperti itu ya. Nah, input dan output keuangan. Saya nggak dapat gambar yang lebih bagus, yang resolusinya lebih tinggi ya, tapi masih bisa kebaca. Ya, syukurnya masih bisa ya. Ini manajemen perbendaharaan, di sini ada jurnal umum yang isinya adalah balance sheet, yakni antara akuntansi masuknya, aktiva dan pasiva ya. Kemudian nanti akan ketemu laba rugi. Ya, setidaknya 2 itulah. Kalau jurnal kan ada jurnal umum, jurnal besar, ada buku besar, ada jurnal pembantu namanya. Kalau di akuntansi itu banyak banget.
Ya, yang kami dulu diajarkan itu adalah jurnal yang sifatnya umum, kemudian neraca laba rugi, terus apa satunya lupa juga saya. Ada 3, lupa saya. Jadi ada pencatatan secara detail, itu ada misalnya pribadi gitu ya, dapat gaji sekian masukin, terus beli apa masukin lagi, nanti ada aktif apa sih Pak satunya. Nah, sumbernya dari mana nih? Ya, inputnya berasal dari sini, dari HR, data-datanya semula ya. Kemudian dari gudang, dari penjualan, dari pemasaran, ini masuk ke sini. Ya, kemudian ditambah lagi dengan ini piutang, ini utang, lalu aset, nilai aset, masuklah ini dalam perbendaharaan. Nanti hasilnya adalah nih, biaya produksi, kemudian ada overhead, cost, ini biaya yang keluar di luar dari perencanaan nih, overhead ya. Kemudian ada laporan keuangan, lalu di sini ada pusat laba. Kalau kita terjemahkan seperti itu ya. Maksudnya apa? Ada laporan laba rugi. Nah, input dan outputnya seperti itu. Kenapa kok bisa HR itu masuk ke dalam sini sebagai inputan? Gaji. Nanti kita masuk ke penggajian, ya, ke payroll. Nah, keuntungan kalau menggunakan modul keuangan di dalam ERP ya, bisa melakukan budgeting dan forecasting tadi. Lalu bisa memanfaatkan fitur automatic payment, jadi pembayaran secara otomatis. Bisa menerapkan sentralisasi, lalu produktivitas jadi lebih meningkat. Karena apa? Karena semuanya bisa ditangani secara sistem, maka tidak perlu capek. Jadi ibaratnya kalau kita sambil mikir jumlah gitu ya, atas bawah dijumlahkan dan seterusnya, sudah capek ngitungnya, capek mikirnya. Nah, dengan sistem sudah bisa diterapkan secara otomatis, maka harusnya waktu yang ada itu bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang lain. Itu namanya produktivitas. Kemudian ada financial clarity. Ini kejelasan finansial, kejelasan keuangan. Ini harus akuntabel, harus kelihatan. Kemudian akurasi data. Datanya akurat. Nanti tidak akurat seperti apa itu ada kita bahas di bagian risiko nanti ya. Kemudian tracking of dokumen. Nah, ini bisa melakukan tracking atau pencarian atau penelusuran terhadap dokumen-dokumen keuangan. Ya. Memang masih ya, kalau dalam posisi perusahaan, kalau dia besar, biasanya bukti-bukti ini tidak didigitalkan. Ada yang tidak didigitalkan, ada juga yang wajib mendigitalkan. Jadi misalnya melakukan pembelian apa seperti itu, kwitansinya, invoice-nya itu didigitalkan, dimasukkan ke dalam transaksi tersebut. Jadi langsung bisa diklik di situ ada buktinya. Nah, seperti itu. Kalau pembayaran biaya kuliah mahasiswa itu kan nggak ada. Buktinya itu nggak bisa dicetak. Yang ada itu hanya record-nya aja, bahwa itu sudah dibayar, seperti itu. Nah, itu sebetulnya kalau database-nya habis misalnya, mahasiswanya kehilangan bukti, udah suruh bayar lagi, gitu ya. Harusnya sih diupload. Sebelum pakai Smart itu, saya sudah bikin aplikasi buat KRS itu ada uploadnya. Jadi konfirmasi karena kita belum pakai host to host nggak pakai kode virtual account ya. Jadi mahasiswa bayar manual, kemudian bukti bayar ini dipoto, di scan, dikirim ke sistem itu. Nanti dari keuangan tinggal validasi. Oh ya, valid datanya sudah. Tapi filenya ada di situ. Jadi kalau mahasiswa kehilangan masih ada. Nah, setelah menggunakan Smart sudah nggak ada lagi itu, nggak dipakai lagi sistem saya. Lanjut aja ya.
Nah, operasional keuangan kalau menggunakan sistem di ERP itu bisa, tadi tujuan salah satunya di depan tadi ya, yaitu melakukan optimalisasi dan efisiensi. Efisiensinya dalam bentuk apa? Ya, satu, otomatisasi transaksi keuangan. Nah, itu kita lihat juga itu, misalnya di mana di aplikasi mobile banking, kalau kita transfer atau kita membeli pulsa misalnya. Kalau kayak saya itu beli pulsa lewat mobile banking. Di bawahnya itu ada tulisan jadwalkan katanya. Nanti akan beli otomatis. Nah, sama. Di sistem keuangan di ERP itu juga bisa seperti itu. Jadi, untuk pembelian bahan baku yang sifatnya tetap itu setiap bulan bisa di-set langsung. Ya. Di setiap tanggal berapa misalnya akan terjadi proses order terhadap bahan baku dan nanti otomatis akan langsung dibayarkan. Bisa seperti itu. Integrasi data antar departemen karena database-nya satu aja. Kemudian pelacakan utang piutang otomatis. Kita punya utang berapa, punya piutang berapa, itu bisa dicek secara cepat. Nah, proses pembayaran lebih cepat kalau diotomatisasi. Ya. Tidak perlu bayar cash. Langsung aja auto transfer ketika misalnya oh ini pembayarannya harusnya sekian, udah bisa langsung otomatis. Manajemen kas dan bank secara cepat, jadi kita bisa tahu uang cash sekarang yang ada berapa, yang ada di saldo bank berapa, bisa lebih cepat. Ini memerlukan kerjasama. Kalau dengan bank itu harus punya kerjasama host to host. Host to host itu nembak langsung. Jadi bukan saya nggak tahu pakai API, mungkin pakai API. Tapi API ini tertutup sifatnya, jadi kalau kita kerjasama aja baru bisa dapat gitu ya. Karena dari tracknya Smart itu saya perhatikan cara kerjanya, ketika mahasiswa itu mengklik bayar, mengenerate kode PA, pada saat itu terkirim ke sistemnya bank. Nanti akan ada pembayaran sekian, itu tersimpan di sistemnya mereka. Dan statusnya masih 0, itu belum dibayar. Nah, setelah mahasiswa itu datang ke bank, menunjukkan kode PA itu, diketik kode PA itu, langsung ketemu yang tadi. Maka tagihan langsung keluar sekian angkanya. Ya, sama dengan kita belanja di marketplace, ya seperti itu. Setelah dibayarkan, masuk uang itu statusnya dirubah. Statusnya dirubah itu kalau nggak salah kodenya itu 200 kalau BTN. Jadi yang awalnya 0, statusnya jadi 200 berarti sudah dibayar. Nah, kembalinya dari akunnya bank itu ke Smart itu hanya mengubah status. Jadi bukan data sana ambil lagi gitu enggak. Jadi hanya merubah statusnya. Itu perlu kerjasama host to host ya. Kemudian analisis keuangan jadi lebih cepat. Datanya sudah tersedia semuanya, tinggal ngelihat. Ketika ngelihat itu aja kita sudah melakukan analisis ya. Manajemen aset lebih mudah. Jadi aset itu kaitannya sama keuangan. Makanya di pemerintahan itu ada namanya Biro Aset dan Keuangan jadi satu. Kalau awalnya dulu dipisah. Ada waktu zaman saya dulu masih honorer itu tahun 2004 sampai 2008 di kantor gubernur. Ya, itu Biro Keuangan sendiri, Biro Perangkapan sendiri. Sekarang digabung. Biro Aset dan Keuangan. Nah, pengelolaan pembayaran secara elektronik. Ya. Terus kepatuhan pajaknya lebih terjamin. Karena kalau perusahaan, dia harus patuh. Kalau enggak, selesai. Laporan pajak perusahaan yang setiap tahun harus dilaporkan, walaupun itu nihil katanya. Padahal ada aja kegiatan, tapi nihil terus laporannya. Nah, sekarang ke-track semua tuh sampai ke rekening. Ketahuan kalau ada transaksi. Ya, itu pajak perusahaan. Kemudian pajak karyawannya secara pribadi yang di bawah apa istilahnya? PTKP. Kalau di bawah itu nggak kena. Tapi kalau sampai ke situ maka dia wajib melaporkan. Kalau dia punya NPWP. Jadi saya ditanya, saya kan nggak punya, emang nggak bikin. Dulu sempat pengen bikin, tapi ada halangan. Jadi halangan itu pas mau ke kantor pajak, saya sakit. Kawan saya pada berangkat, saya yang ketinggalan. Saya berangkat sendiri males. Ya.
Nah, terus ternyata saya memberikan materi di sebelah sana, di sebelah sana. Ditanya NPWP, nggak punya, saya bilang. Kalau nggak punya NPWP, Pak, potongannya lebih besar katanya. Potongan pajaknya lebih besar. Ya wis, nggak apa-apa, saya bilang. Saya berarti bagus harusnya nih, karena nyumbang lebih banyak. Untuk dikorupsi, untuk pembangunan, gitu ya. Nah, saya jadi bingung nih. Kalau punya NPWP, pajaknya lebih kecil. Tapi kalau tidak punya, pajaknya lebih besar. Gimana tuh cara menjelaskannya? Karena saya bukan orang pajak, jadi nggak tahu. Mungkin kalau jelasin, paham saya. Baru bisa menerima gitu loh. Artinya kan lebih bagus kalau yang nyumbang lebih besar, intinya seperti itulah. Jadi kan uang pembangunan jadi lebih banyak tuh. Yang nggak tahu lah. Nah, bisa memperoleh analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini kalau misalnya dibandingkan antara periode sebelumnya dengan periode ini, rasionya seperti apa, kira-kira masih bisa bertahan atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa kelihatan. Terus, peningkatan akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan. Karena datanya sudah tersedia, maka pembuatan laporannya juga lebih cepat. Ini pengguna sistemnya. Yang menggunakan modul keuangan itu siapa saja? Manajer proyek pertama. Proyek ERP, ini yang paling tinggi nih, manajer proyeknya. Dia harus tahu semua rule dalamnya seperti apa. Kalau dianya tidak mengerti tentang sistem, dia harus punya orang yang ngerti. Ya, seperti tadi audit logger tadi. Dia bisa memeriksa bahwa ini rule-nya sudah benar atau salah, sudah tahu dia. Kalau dia tidak bisa, sekali lagi dia perlu orang yang dipercaya untuk memeriksa itu. Itu manajer ya. Kemudian administrator ERP-nya sendiri, admin. Orang yang paling tinggi, dia harus ngerti, harus bisa masuk selah. Manajer keuangan. Terus petugas akuntansi yang khusus bagian akuntansinya. Petugas utang piutang. Ini kalau di perusahaan orangnya bisa dihitung kalau anggap satu aja, satu udah berapa itu ya. Tapi kalau di organisasi yang levelnya kecil bisa jadi itu satu orang semua. Ya, dia ketuanya, dia bendaharanya, dia pelaksananya, dia tukang sapunya. Ya. Kalaupun nanti punya usaha sendiri bisa jadi tuh seperti itu. Tapi tetap harus ada seperti ini pembagiannya. Jadi ada kerjaan akuntansi, nanti yang ngurus pajak itu ada, walaupun dirinya sendiri. Seperti itu ya. Ada analis, bukan analisis, analis biaya. Orang yang menganalisis biaya orangnya ya. Kemudian manajer pajak, manajer aset. Kalau dia berbeda. Kemudian petugas pembayaran, khusus ada bagian pembayaran. Kalau di pemerintahan tuh khusus yang mencairkan tuh ada orangnya tersendiri. Yang bayarin honor orang dan sebagainya itu ada sendiri. Kemudian ada manajer audit internal. Nah, secara internal juga harus melakukan audit sebetulnya. Di kita untuk akreditasi, itu nilainya akan tinggi kalau ada audit eksternal keuangan. Cuman yang punya nggak mau. Biayanya 30 juta. Sudah dikontak tuh. Ditanyain perlu waktu berapa hari gitu buat ngaudit. Begitu disampaikan ke sana, nggak usah aja, ya udah. Tapi pengen nilai tinggi. Sama aja kayak mahasiswa. Ya, pengen dapat A, UTS kada 4, tugas kada ngumpul. Anak dapat nilai A. Kuan bue matam. Kayak gitu ya. Harus diusahakan gimana cara. Harus dari luar. Ya, lembaga resmi itu, lembaga resmi dari luar harus. Kalau eksternal ya. Dan itu
Ya sebenarnya semua hal mungkin aja terjadi. Yang misalnya nggak bagus gitu ya. Ya udahlah, tolonglah hasilnya yang bagus-bagus saja bisa aja. Bisa seperti itu. Tapi kalau dia ketahuan, bisa dicabut itu izinnya. Ya. Lebih baik sebetulnya yang wajar aja supaya sehat nanti gitu kan. Karena kalau ada penyimpangan tiba-tiba dikatakan tidak ada, itu luar biasa. Hari ini kan kebongkar berapa triliun itu korupsi APD. Karena undang-undangnya dulu, undang-undang nomor 2 tahun 2022 kalau nggak salah itu ada klausul terakhirnya itu bahwa untuk proses ini yang dalam rangka pengatasan pandemi itu tidak bisa diusut. Itu klausulnya ada. Ya. Saya nggak baca lagi berikutnya apakah yang dimaksud itu tidak bisa diusut pada saat terjadi pandemi. Setelah pandemi baru bisa diusut, gitu saya nggak tahu. Tapi sekarang kelihatan sekian triliun. Ya, terus kasus keuangan, Kementerian Keuangan 349 triliun yang kemarin di blow up oleh cawapres sekarang ya, hilang, nggak ada apa-apa. Gimana kita mau percaya kayak gitu? BTS, korupsi BTS yang di Kominfo, nggak berani juga ternyata. Kenapa? Karena terkait dengan partai penguasa. Apalagi yang Kemenkeu itu sama ternyata, nggak bisa. Manajer penggajian, dan yang terakhir adalah stakeholder pengguna sistemnya adalah si karyawan itu sendiri. Nah, sekarang sudah pakai self-service, enak. Jadi dia bisa lihat datanya dia sendiri, dia bisa ngupdate. Misalnya untuk pengajuan, kalau di pemerintahan itu ada apa? Kenaikan gaji berkala misalnya. Itu syarat-syarat tertentu apa? Itu diupload saja. Sekarang seperti itu. Saya mengajukan kepangkatan untuk jabatan fungsional juga diupload aja. Yang mereka minta apa? Sediakan gitu dokumennya. Sesuai dengan bukti-buktinya. Jadi mereka akan cek secara manual. Jadi misalnya saya ketika mengajukan jabatan fungsional itu harus menulis artikel sebagai penulis pertama minimal. Nah, pada saat seperti itu artikelnya, link artikelnya dikirim. Nah, nanti mereka cek benar nggak penulisnya itu saya. Lembaganya lembaga STIMIK Palangkaraya, benar nggak? Seperti itu. Ya alhamdulillah sudah beres. Hampir 2 bulanan prosesnya. Tapi SK-nya belum keluar karena masih dalam tulisannya di situ statusnya draft penilaian angka kreditnya. Ya, tapi setidaknya setelah keluar itu saya bisa jadi ketua peneliti. Sementara masih belum. Jadi kalau jadi ketua peneliti itu lebih enak bergeraknya. Kenapa? Pengennya seperti ini itu enak. Ya. Saya punya rencana itu mau membawa mahasiswa. Jadi penelitian kolaboratif. Ngajak mahasiswa, kira-kira bikin apa? Yang ringan-ringan aja. Gitu. Jadi ada parsial bagian kecilnya itu dijadikan penelitian ini. Sisanya untuk pengembangannya silahkan jadikan TA. Misalnya kayak maunya saya. Sementara yang sudah saya buat itu adalah aplikasi direksi. Itu yang kemarin, saya jadi anggota. Tapi yang ngerjakan ini saya. Aplikasinya, untuk dokumen, untuk akreditasi ini. Nah, payroll atau penggajian. Ini salah satu fitur dan modul di dalam keuangan di sistem ERP. Ya, ini bagian yang paling penting karena kalau tanpa ini susah tuh, gaji orang berantakan, nanti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kalau terjadi kelebihan, nge-tracknya susah, memantaunya kembali, ya. Kalau kekurangan susah juga tetap. Ya. Banyak fiturnya yang ada di dalam. Ya, fiturnya misalnya nih ada perhitungan. Jadi bukan hanya angka gajinya yang muncul, tapi cara ngitungnya gimana? Ya. Kalau gaji itu biasanya ada gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan-tunjangan, ya. Ada tunjangan anak istri, ada atau suami, ada tunjangan pendidikan,
ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan jabatan. Kalau di DPR ya itu ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan perumahan, karena mereka, saya pernah ikut dulu, saya di Biro Hukum, Pemprov, itu ngikut pembahasan perda tentang keuangannya anggota DPRD provinsi. Itu yang hadir banyak. Pas rapat pleno pembahasan pasal-pasal itu, hadirnya banyak itu, anggota dewan itu. Begitu perda yang lain, itu sedikit. Hanya komisinya aja, komisi bidang hukum, itu aja yang datang. Itu pun beberapa aja. Karena saya di Biro Hukum dulu bagian yang bawakan LCD proyektor. Itu sejarah pertama kali kami di situ yang menggunakan LCD proyektor langsung. Sebelum-sebelumnya ketika rapat itu anggota dewan itu dikasih cetakan, kasih coret-coret di situ. Bingung yang tukang tulis. Ini kata-katanya apa? Nah, begitu saya masuk ke Biro Hukum, waktu itu beli LCD proyektor untuk sosialisasi, sekalian dipakai buat itu. Jadi langsung tayangin, langsung bisa dikomentarin, langsung dirubah di situ. Oke, sepakat. Ketika pembahasan itu banyak yang hadir dan mereka menuntut, tahun berapa lupa saya itu, tahun 2007 kayaknya, 2007. Karena mereka nggak mau tinggal di sini, bukan perumahan DPRD, sini, nggak mau mereka di situ. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau diganti biayanya, biaya sewa rumah jadi berapa, belum tunjangan komunikasi dan seterusnya. Semangat mereka bahas itu, luar biasa. Saya waktu itu jadi tertarik juga pengen jadi anggota dewan. Tapi setelah banyak yang ketangkap, terus pokoknya enggak, nanti saya kapuhunan. Ya, pencatatan dan pembayaran gaji, kemudian manajemen pajak, gajinya ya, terus pengelolaan tunjangan dan potongan, laporan, pajak dan gaji. Nah, di sini masuknya dengan yang tadi HR tadi. Kalau HR itu human resource-nya orangnya. Nah, sedangkan proses presensi dan sebagainya itu datanya di-share antara HR dengan keuangan. Karena buat ngitung apa? Ngitung kehadiran dia berapa. Kalau kurang dari sekian persen itu ada yang gajinya hanya dibayarkan separuh dan seterusnya. Itu ada aturan seperti itu yang berlaku ya. Jadi manajemen presensi dan cuti. Ketika dia cuti misalnya untuk durasi tertentu itu nggak akan dapat tunjangan dia misalnya kalau lebih dari batas. Kemudian pengelolaan dana pensiun karena itu wajib ya, di ini ada semua. Pembayaran gaji elektronik, kepatuhan hukum, dari situ semua kelihatan tuh yang bayar pajak sekian persen nilainya itu kelihatan juga. Nah lalu pengelolaan overtime dan bonus. Overtime ini lembur. Lembur itu di aturan negara ada aturannya, ya. Sekian jam pertama itu ada nilainya sekian. Setelah itu nurun. Nah, tapi tetap ada hitungannya, seperti itu. Kalau di sini nggak ada. Seminggu 8 hari kerjanya. Nah, bingung kan? Artinya saking nggak adanya gitu. Jadi wajar aja ketika datang ke sini misalnya hari libur itu keamanannya nggak ada. Ya karena dijanjikan dikasih, tapi nggak dikeluarin. Ya gimana orang mau hadir kan begitu. Nah self service karyawan ini bisa ngecek gajinya berapa, potongannya berapa lewat sistem aja. Jadi nggak usah lagi dicetak pakai slip gaji dan seterusnya kayak gitu ya. Nggak ada kan pertanyaan? Nah, 2 menit lagi. Nah, ini terjadi risiko-risiko yang dihadapi pada modul keuangan dalam ERP ya. Misalnya apa? Misalnya ini berlaku dari sisi sistem dan juga dari sisi human-nya ya, orangnya ya. Kesalahan pencatatan transaksi itu orangnya salah. Kemudian datanya tidak sesuai, ya kesalahan tadi. Tapi yang dimaksud di situ kalau salah dalam mencatat itu misalnya salah masukin nominal, kurang nolnya atau kelebihan nol misalnya ya. Kalau ketidaksesuaian itu salah memasukkan fieldnya yang harusnya pemasukan jadi pengeluaran dan seterusnya gitu ya. Kemudian keterlambatan pemrosesan pembayaran pada kas
atau pada bank yang dibayarkan secara cash atau lewat transfer. Tidak patuh pajak, itu bisa terjadi nanti kesalahan. Risiko. Apa risikonya? Kalau kurang bayar pajaknya, berarti keuntungan jadi besar, tapi nanti akan muncul tagihan. Kalau kebanyakan bayar pajaknya, biasanya nggak bisa dikembalikan. Kelebihan bayar tuh nggak dihitung, setahu saya. Tahun berikutnya itu bayarnya ya tetap. Kemudian gangguan operasional bisa menyebabkan. Seperti apa? Listriknya mati. Kemudian ada force major seperti terjadi gempa dan sebagainya, banjir, kebakaran, gangguan secara operasional, atau internet yang mati misalnya ya. Terus keamanan data. Nah, ini bagian dari security system ya. Tiba-tiba smartnya bisa dijebol ya. Mahasiswa pembayarannya lunas semua misalnya. Wah, bingung. Yang diserang bukan hanya dari sisi tampilan, tapi ke database-nya. Database-nya diisiin semuanya. Bahkan sampai ke semester yang dia sudah lulus ada bayar, berarti kan suruh kembaliin. Ya kan? Kayak kalian misalnya sudah semester 9 tuh sudah selesai, maksudnya sudah lulus. Ternyata ada pembayaran semester 9. Nah, itu kan berarti harus dikembalikan. Tutup langsung kampus nih kalau gitu ya. Bangkrut. Tidak patuh regulasi, aturan nggak diikuti. Yang harusnya ada data yang dibuka untuk pemerintah, misalnya ternyata nggak dibuka, nah, itu bisa kena juga nanti. Bisa menyebabkan tidak berfungsi secara normal. Kenapa? Ya biasanya disuruh nutup sekalian kalau seperti itu, kalau melanggar. Kemudian kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, reputasi perusahaan termasuk yang mempengaruhi nanti fungsionalitas dari sistem ERP, terutama di keuangan. Ada downtime. Nah, downtime ini sistemnya down untuk kurun waktu tertentu. Ini juga bisa menyebabkan malfungsi ya. Yang seharusnya pada saat itu ada masuk data pembayaran dan sebagainya, itu ternyata nggak bisa di cover. Nah, akhirnya apa? Terjadi miss data, kehilangan data ya. Kemudian salah integrasi bisa jadi. Contohnya seperti apa kalau salah integrasi? Ya, tidak sesuai antara data yang diinginkan dengan data yang ditampilkan. Itu integrasi nggak sesuai ya. Kemudian ketergantungan pada internet. Ya, kalau dia online, ya mau nggak mau harus. Ya. Kemudian keahlian pengguna tidak mendukung. Yang mengoperasikan ini nggak paham cara pakai aplikasi, ini bermasalah. Makanya biasanya ketika bikin aplikasi atau ketika kita selesai membuatkan aplikasi entah dimanapun, biasanya dilakukan yang namanya presentasi dan sosialisasi cara penggunaan. Nanti kalau PKL, ngambilnya penelitian, bikin aplikasi di sebuah lembaga di tempat PKL, itu biasanya diminta untuk presentasi. Gimana cara makainya? Biasanya seperti itu. Nah, kalau pengen menjadi financial management system developer, harus mengerti, punya pengetahuan yang cukup banyak. Ini kayak yang khusus ya, khusus financial management. Harus ngerti akuntansi dan keuangan. Ngerti urusan pajak dan aturan. Berapa gaji per tahun, jumlah gaji per tahun itu berapa, yang akan kena pajak, yang berapa yang enggak, itu harus tahu. Dan harus update aturan. Karena peraturan itu bisa berubah. Kemudian ngerti manajemen keuangan. Mengerti proses bisnis. Jadi setelah klik ini nanti akan ke sana, prosesnya akan ke sini. Setelah disimpan, data itu akan dipakai di mana lagi, itu harus ngerti. Harus mengerti sistem enterprise dan mengerti database. Baru bisa ngoding dan memahami RPL, rekayasa perangkat lunak. Harus bisa menganalisis dan mendesain sistem. Menganalisis itu kebutuhan datanya apa, kemudian membuat struktur database-nya, membuat desain interface-nya, dan seterusnya. Ya. Terus paham juga tentang keamanan sistem dan keamanan data. Cara mengamankan data gimana?
satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengamankan itu adalah jangan dibuka, simpan aja, nggak usah dipublikasikan. Tapi tidak mungkin, ya kan? Kita perlu. Terus gimana caranya? Ya, langkah minimal itu adalah dibuat database yang berelasi. Jadi jangan dijadikan satu dalam satu buah tabel, jangan. Itu pertama dulu. Yang kedua, artinya pakai relasi. Nanti datanya kait ke sana, kait ke sana. Nah, itu kan mempersulit kalau ada orang yang pengen buka. Kalau kita yang bikin, kita sudah tahu arulnya kemana. Nah, yang kedua adalah dengan cara melakukan enkripsi data. Misalnya, angka-angka atau data-datanya itu di-encrypt menggunakan enkripsi atau menggunakan hash. Tapi sebaiknya enkripsi supaya bisa dibuka kembali. Kalau di hash nggak bisa. Nah, terus kalau keamanan sistem, yaitu menggunakan autentikasi lewat login dan sebagainya. Ya, harus mengerti juga laporan keuangan dan analisis keuangan. Karena nanti laporan itu akan digunakan untuk analisis. Harus bisa berkomunikasi yang pasti. Kalau ngomong aja susah, bagaimana mau bikin aplikasi? Orang jelaskan begini-begini, orang kadang-kadang nanya balik ke kita. Kalau begini bisa nggak? Kalau begini bisa nggak? Kita jelasin gimana. Ya. Terus punya interpersonal yang baik. Kalau dengan orang itu punya sikap yang bagus gitu ya. Gimana orang bisa percaya dengan kita kalau tampilan aja tidak meyakinkan? Walaupun tidak menjamin 100%, orang yang tampilannya tidak meyakinkan itu nggak ngerti apa-apa. Banyak orang culun, tapi aslinya luar biasa. Ya, seperti orang kaya sudah meninggal kayaknya itu. Bob Hasan, ya kemana-mana cuman pakai celana pendek aja. Orang kaya padahal. Jadi orang kaya yang sebenarnya itu bukan orang kaya yang pamer mobil, pamer rumah di TV itu loh. Ya, yang disebutnya crazy rich. Kalau orang yang benar-benar asli orang kaya, itu bukan crazy dia, tapi waras. Nggak akan dia menampilkan. Kenapa? Karena itu akan mengundang kejahatan. Ini pajak pasti akan datang. Pajak itu pasti. Ya, orang itu akan pasti akan muncul. Wah, ini bisa nih, jadi target. Target positif, target negatif. Nah, seperti itu. Makanya janganlah ya post segala macam hal-hal yang sifatnya nanti akan membahayakan. Termasuk saya ingatkan jangan memposting diri kita secara penuh. Yang nggak penuh aja bisa disalahgunakan. Itu kasus yang baru, yang UNY, yang sedang rame. Ternyata chat palsu. Orangnya ditangkap. Itu fotonya, wajahnya diganti. Ya pakai AI sekarang, apa yang susah? Ya seperti itu. Kemudian ngerti tentang bisnis. Lalu punya kemampuan problem solving. Nah ini kadang-kadang ada yang nggak bisa. Jadi kalau ketemu masalah, TV misalnya biasanya hidup, sekarang nggak hidup. Kira-kira yang dicek duluan apa? Kalau kipas angin yang nggak bisa hidup, kipas anginnya nggak muter. Kira-kira yang dicek pertama kali apa? Yang dicek pertama kali apa? Kipas anginnya nggak hidup, nggak muter dia. Yang kita cek pertama kali itu apa? Ini problem solver. Apa? Colokan listriknya dicolok sudah apa belum? Ya sampai kiamat kalau nggak ada dicolok, pada bisa hidup. Colokannya dulu. Oh ternyata sudah dicolok. Apa yang kedua? Sudah dihidupin belum? Ternyata belum dikatek. Ya kan seperti itu. Ternyata sudah dikatek. Sudah posisi paling laju lagi. Pokoknya Valentino Rossi aja kalah dari putaran ini. Nah setelah itu apa? Baru kita pakai kesimpulan kan. Oh sepertinya listriknya mati. Itu problem solving. Contohnya ya. Kemudian pengetahuan tentang teknologi terbaru dan pengalaman praktisnya. Pengalaman ini juga yang agak susah karena kalau orang memulainya dari awal, ya tentu dia nggak punya pengalaman. Tapi harus dimulai, bikin dulu. Biasanya caranya gimana? Caranya ikut dengan orang lain. Disitulah pengalaman itu didapat.
Jadi ketika ngoding, nanti ketika PKL semester 7, kalau nggak bisa ngoding, ikut mempelajari apa yang dikoding oleh kawan itu supaya tahu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, dikit lagi. Nah, integrasi antar modul ya. Di Financial Management System itu yang terkait di situ apa aja? Yaitu ada account ya. Nih accountingnya, kemudian manajemen penjualan masuk juga ke dalam keuangan ya, ada purchase pembelian, terus order pemesanan masuk juga ke dalam situ ya. CRM kok bisa masuk ke dalam Financial Management System? Customer Relationship Management kok bisa masuk situ? Iya, kalau orang punya komplain dan sebagainya, nanti buat nge-track dia bayar berapa, kelebihan dan kekurangan bisa masuk di situ ya. Kita bisa saja menghubungkannya seperti itu. Kemudian bagian gudang, ya, supply chains, SCM masuk juga di situ. Kemudian e-commerce solutionnya, semua terkait juga dengan bagian keuangan. Kalau dia punya toko sendiri di perusahaannya, masuk e-commerce ini. Nah, modul-modul lain tadi yang termasuk di situ, HR juga termasuk, aset termasuk, ya, project management, pabrikan masuk, kemudian ED namanya, Electronic Data Interchange, itu pertukaran data secara elektronik ya, atau kita bilang ya pembayaran elektronik lah, seperti itu ya. Itu masuk ke dalam hal-hal yang terkait dengan modul keuangan. Sudah habis. Jangan lupa buat rangkuman. Dikasih identitas, jangan lupa ya. Ya, saya kira cukup aja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.